Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya kedatangan tamu Dr. A. Sulaiman, Ya, MSc dari BRIN ya, betul. eh, yang akan menjadi tamu dan kami akan mengangkat tema yang sangat penting ya, Mm, yaitu peran benua maritim Indonesia atau BMI pada iklim dunia. ya, Jadi bagaimana benua maritim Indonesia itu mempengaruhi iklim dunia. iklim dunia ya seperti itu. Dan inilah kita kayaknya ditunggu-tunggu ya masyarakat ya, karena ini banyak perubahan ya. Bagaimana cuaca, Perubahan iklim, ya. pengaruh iklim segala macam gitu. Jangan sampai kita hanya jadi ikut-ikutan ya Nah, setuju. dengan dunia luar gitu. Padahal kita sendiri punya kemampuan gitu. Ya, Itu sekali lagi Dr. A. Sulaiman ya, ya, MSc, Badan Riset Inovasi Nasional gitu ya. ya. Kita salaman dulu lah. Ya, Ya, siapa? terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama. Terima Mungkin kasih. untuk mempersingkat waktu, mungkin Pak Dr. Sulaiman bisa menjelaskan biodata singkat ya. S1, S2, S3 itu di mana Oke, dan bidang iya. apa itu. Nanti dalam perjalanannya pekerjaannya kita bisa elaborate ya. Setuju. Iya. Oke, Silakan. saya lahir di Purworejo sekitar tahun 70, kemudian 70. ambil S1 di ITB, jurusan Geofisika dan Meteorologi. Tapi saya lebih senang ke fisika, jadi saya banyak mengambil mata kuliah pilihan di fisika. Maksudnya fisika murni yang Ya, diambil. betul. Mekanika kuantum, Kayak teori gelombang, relativitas, ya. kayak gitu. Ya, Padahal yang saya tahu banyak orang yang menghindar ya. Ya, waktu itu saya nggak tahu gunanya apa, tapi kayaknya ini pasti penting lah. Akhirnya saya ambil Iya. itu, meskipun susah itu. Kemudian saya masuk ke BPPT. Pada saat Pak Satid jadi direktur saya ngambil S2 di UI, jurusan Oh fisika. iya, fisika juga ya. Iya. Waduh, luar Fisika biasa. partikel, ya. Di UI itu, di UI. Di UI, ya. Pembimbingnya Pak Handoko dan Pak Terimar waktu itu. Oh iya ya, mbahnya semua ini ya. Itu role modelnya fisika lah. Iya. Kemudian saya dapat beasiswa kemana ya? Ke fisika, ambil S3 tapi di fisika ITB. Fisika teori juga, ya. Fisika teori? Ya. Maksudnya bukan fisika teknik ya? Bukan, ya. Oh, fisika teori. Ya. Tempatnya Pak Barmawi, Mayon Cia, Mayon. Ya, Pak Cia Mayon, Pak T. Iya. Pak. Itu promotor saya, Profesor Free Design. Oh gitu. Ya, kewenangannya Pak Yang Design, pernah ya. di Menristek kan, Deputi? Ya, betul, ya. Oh iya. Nah itu, kalau di S2 saya ngambil fisika partikel, di S3 fisika kuantum. Wah, ini berat-berat semua ya? Ya, kalau dilakoni ya biasa-biasa. Iya. Fisika kuantum, iya. Nah, setelah itu saya kembali ke BPPT, mempelajari macam-macam lah. Di BPPT kan top down, tergantung dari pemerintah. Terakhir tahun 2012 kalau nggak salah ya, 2013. Kita harus belajar itu, bahkan dulu belajar ada kebakaran hutan. Jadi kita semua belajar tentang gambut. Wah ya. Bagaimana fisika smog ya? Iya, akhirnya tenggelam di situ, nggak keluar. Akhirnya tapi baguslah. Jadi sebenarnya itu intinya itu adalah sudah menguasai fisika itu kan bisa segala macam dilakukan ya. Basic ilmunya sudah dikuasai, fisika, sudah ya. dipelajari. Jadi setelah itu saya udah. Iya. Kalau dulu kan masih penasaran ini belajar ini kok kayaknya kurang. Iya, kalau kita belajar fisika kita kan bingung kan ini mau untuk apa sih ini susah-susah begini nih kan? Ternyata sudah dibuktikan bahwa dalam bekerja itu kan bisa diaplikasikan ya. Iya, basicnya udah ketahuan. Jadi kalau saya melihat fenomena itu terbayang itunya. Oh, hukum alamnya seperti ini, persamaannya yang digunakan seperti ini. Nanti bikin modelnya seperti itu. Iya. Kalau kita lanjut lagi sedikit ya, kan temanya itu kan benua maritim Indonesia. Mungkin banyak orang belum tahu. Maksudnya apa sih BMI itu, benua maritim Indonesia itu? Ya. Dan mungkin bisa dijelaskan sekalian bagaimana BMI itu mempengaruhi iklim dunia. Ya, oke. Saking hebatnya Indonesia ya. Nah, itu. Nah, sebetulnya istilah BMI itu muncul tahun berapa? Sekitar 20 tahun yang lalu lah. Jadi intinya negara kita itu kan terdiri dari banyak lautnya, 70% laut. Ya. Nah, karena luasnya itu seluas benua, tapi kok isinya mayoritas laut, maka disebut benua maritim Indonesia. Kalau dulu orang menyebutnya kepulauan Indonesia, tapi ternyata justru lautnya lah yang berperan penting dalam perubahan iklim dunia. Jadi laut itu pengaruhnya besar untuk ke atas ya, untuk perubahan iklim. Apa? Karena laut itu kan liquid. Liquid itu menyimpan panas lebih lama dibandingkan yang lain, dibanding udara atau benda padat. Benda padat itu ya tanah. Cairan menyimpan panas lebih lama. Jadi
apa namanya? Ya dia jadi kayak sumber panasnya iklim dunia. Saking luasnya itu 2/3 daripada wilayah kita itu laut ya. Laut ya, Itu mempengaruhi ke dunia ya. Ya, apa namanya? Sebetulnya begini. Jadi kenapa mengotori iklim dunia? Kondisi laut itu kan di Indonesia kan daerah ekuator. Ya. Intensitas matahari tinggi. Jadi dia berperan sebagai sumber uap air. Nah, dan di daratan itu juga banyak air. Di wilayah Indonesia itu kan banyak lahan gambut, wetland, hutan rawa gambut. Terus banyak juga danau-danau. Danau-danau itu besar, banyak yang besar. Kalau di Sulawesi kan ada Danau Poso, ada Danau Tondano, ada Danau Toba, semua danau besar. Itu merupakan sumber uap air. Karena intensitas pemanasan tinggi, penguapan kan banyak. Jadi benua maritim kita menjadi sumber uap air. Terpunya awan-awan besar. Dan awan besar itu membuat mempengaruhi sirkulasi di wilayah ekuator, dan konsekuensinya mempengaruhi sirkulasi dunia. Pokoknya luar biasa Indonesia ini kan, posisinya kan, letak strategis dari Indonesia itu. Nah kalau kita melihat seperti ini, jadi mungkin saat ini bagaimana sih kondisi kita saat ini di Indonesia terkait dengan BMI tersebut? Apakah kegiatan risetnya jalan dan permasalahan apa kira-kira yang ada gitu ya terkait dengan benua maritim ini? Kan penting sekali kan. Betul. Mungkin banyak bisa dilakukan riset dan inovasi di situ kan. Nah itu dalam perjalanannya itu menurut Dr. Sulaiman itu bagaimana kira-kira, dan permasalahan yang paling krusial itu apa sebenarnya? Saya masuk BPPT 20 tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu riset tentang benua maritim ada dulu namanya Maritim Year atau apa ya, saya lupa Pak. Iya dulu. Zamannya Pak Indro lah. Dr. Indro Yono, Profesor Indro Yono Susilo ya. Mengeluarkan konsep soal seminar dulu yang lebih besar banget yang namanya benua maritim. Nah, saat itu ada perubahan Pak. Jadi mungkin saat itu kita lebih ilmuwan ya, masih muda-muda, Mas Dwi masih muda, Pak Fadli masih muda, jadi masih mengikut. Nah, semakin ke sini ilmuwan kita itu sudah berkontribusi jauh lebih banyak dibandingkan zaman dulu. Jadi kalau dari segi SDM, kalau saya lihat progresnya sudah tinggi. Kalau lihat dari paper yang paling gampang, kebanyakan first author-nya ya orang Indonesia. Orang Indonesia. Kalau dulu kan nomor terakhir. Ini first author ini first author ya, sudah banyak orang Indonesia, dan banyak sekali nggak hanya dari BRIN, tapi juga dari perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi tidak hanya dari UI, ITB, juga ada dari hampir merata lah. Merata ya. Sekarang jadi artinya pendidikan di Indonesia itu sudah mulai. Ada nggak wadah organisasi profesi terkait dengan ini? Ada ya? Ada. Atau masuk di oceanologi? Ya, itu biasanya tersebar. Tersebar. Contohnya gitu ya? Kalau yang ocean berarti masuk di ISOI kan? Kalau yang atmosfer itu Ikatan Ahli Atmosfer Indonesia ada. Pokoknya tersebar di situ ya ahli-ahli kita ya. Banyak lah. Iya. Ini yang dijelaskan Pak Dr. Sulaiman ini kan luar biasa ini, karena Indonesia kan memang unik ya, spesifik, betul. Sehingga banyak pakar-pakar dunia itu ke sini. Kan gitu kan, karena dia unik sehingga membuat orang ingin melakukan riset lebih jauh gitu ya. Salah satu kuncinya sirkulasi global lah. Sirkulasi global ya, yang orang pelajari seperti itu. Kira-kira kalau kita melihat perkembangan lingkungan strategis ya, dari global ke ini, kalau ada nggak bisa diberikan contoh negara lain, misalnya di Asia atau di Amerika atau di mana yang melakukan kegiatan-kegiatan yang ya itu tadi riset and development dan inovasi terkait dengan perubahan iklim dan sebagainya itu, dan bagaimana terhadap nasional kita gitu kan, yang di nasional gitu. Kalau sekarang ini yang negara yang sedang naik daun lah ya, menghabiskan banyak uang untuk riset itu Cina Pak. Oh Cina? Ya, kemarin kita baru berkunjung ke IAP, Institute of Applied Physics. Di Cina punya namanya CAS, China Academy of Science. Oh iya. Itu lembaga tempat orang berinovasi. Academy of Science China ya. China Academy of Science, dan itu terdiri dari banyak bidang dan menyebar di seluruh Cina. Nggak hanya di Beijing saja, ada di tempat lain. Pokoknya itu satu wadah ya. Ya, satu wadah ya. Nggak tahu apakah mirip BRIN atau enggak, saya belum tahu. Tapi di sana itu dananya besar sekali. Terus mereka sangat progresif untuk riset, termasuk menjalin banyak kerjasama dengan Indonesia. Oh begitu ya. Itu Cina sekarang paling ini getol. Contohnya sekarang kapal-kapal riset kan kebanyakan dari Cina. Pokoknya dia melampaui Eropa dengan Amerika gitu ya sekarang ini ya. Iya.
banyak riset, banyak kapal-kapal riset yang dari Cina. Kita punya kapal riset kan, tapi masih kita rencana mau beli Pak 2 kapal riset. Kapal riset baru lagi nih? Iya, baru lagi. Dulu kan ada di LIPI, ada BPT, sekarang tambah lagi yang baru. BC1, 2, 3, 4 sama BC8 adanya sekarang. Iya. Nah, tapi kurang kondisinya sudah tua. Iya, sudah tua, udah 5 tahun lah, harus diganti, harus diremajakan. Nah, mungkin tahun 3 tahun lagi lah kapal itu baru datang. Oh, sudah dipesan? Sudah dipesan, ya. Itu apa itu, untuk apa? Untuk ada 2 jenis, satu kapal untuk coastal, jadi agak kecil dan lebih ceper lah. Dan satu lagi kapal untuk samudera, jadi lebih besar. Oh, gitu. Mungkin sebesar Mirai kali, Pak. Saya kurang tahu. Oh, iya ya. Iya, saya udah 3 kali naik Mirai, jadi memang nyaman sekali punya kapal sebesar itu. Ya, kalau kita melihat tadi kan Pak Dr. Sulaiman kan menjelaskan kondisi saat ini seperti apa di Indonesia kan, memang sudah ada organisasi profesi juga ada kan, ada BRIN, ada Kementerian Kelautan, misalnya kan, ada institusi lain misalnya kan, ya BMKG juga kan pelajari juga iklim kan, kan seperti itu. Tapi BMKG lebih ke arah operasional. Iya kan, kalau dia melakukan riset nanti waktunya nggak ada gitu kan, seperti itu. Tapi hasil riset yang sudah proven, ya seharusnya dioperasionalkan oleh BMKG. Disinilah perlunya ada koordinasi ya, sinergi antar lembaga sehingga tidak mubazir gitu loh. Jangan sampai ada riset and development sudah dioperasional, sudah diuji, tapi tidak dipakai gitu. Nah, makanya harus komunikasi kan, koordinasi dan sinergi. Saling bersinergi kerjasama. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat itu saling bersinergi kerjasama itu bagus sekali. Tapi itu diucapkan gampang, dilakukan susah. Kan gitu kan? Karena kalau ada yang ego sektoral gitu ya, tidak mau koordinasi, tidak mau ini, gini. Itu memang pimpinan harus memang bagaimana caranya ya? Karena itu kan efisiensi kan? Harus sering, kalau itu simpel sih Pak, harus sering ngobrol, sering ngopi. Ya, betul, saya setuju itu. Karena kalau terlalu formal juga memang kadang-kadang kita ini agak repot. Jadi di atas belum klop, di atas sudah klop, di bawah terkadang belum. Nah, saling mengenal lah. Jadi kira-kira menurut Dr. Sulaiman ini, kita tadi kondisi saat ini ada problemnya apa di dunia bagaimana? Kira-kira ada nggak cita-cita kondisi yang diharapkan untuk negara kita ini terkait dengan perubahan iklim, bagaimana riset-risetnya, bagaimana aplikasinya, dan peran BMI tersebut? Seperti apa sih yang diharapkan mimpinya Pak Dr. Sulaiman ini? Ya, kalau mimpinya sih kita itu nanti Indonesia lah ya menjadi pusat peradaban atau pusat ilmu pengetahuan yang terkait dengan dinamika ekuator lah. Gak usah seluruh dunia lah, cukup di ekuator aja. Equatorial Science itu pusatnya di Indonesia. Kayak dulu waktu awal abad ke-20 pusat matematika kan ada di Göttingen. Matematika? Iya, itu di bawah pemimpin lah yang namanya Gauss, Carl Friedrich Gauss. Di saat yang sama, pusat fisika berada di Universitas Bonn atau apa ya, itu maha guru fisikanya namanya Arnold Sommerfeld. Semua orang kalau mau belajar fisika berguru sama dia. Nah, itu apa namanya? Ya, orang berguru ke Indonesia nanti kan? Nah, khusus untuk BMI, dinamika ekuator lah, bukan hanya BMI di ekuator. Nah, itu mimpi saya begitu. Siapa tahu nanti, nanti keluarlah orang-orang top. Nah, itu. Jadi semua orang yang mau ngambil riset itu harus datang ke Indonesia belajar. Ya. Iya kan? Nah, jadi kita kalau dulu kan, kalau sekarang kita bangga sekolah di MIT. Nah, besok orang dari luar harus belajar ke ITB misalkan. Itu yang diharapkan ya. Karena kondisi diharapkan udah gitu, seperti itu. Ilmunya gitu. Kalau seperti itu ya kita sama lah. Di sini kan juga kan ada orang istilahnya itu supermarket bencana kan? Negara kebencana, makanya orang datang ke sini banyak kan? Untuk belajar tentang kebencanaan gitu. Nah, ini sama juga gini. Tapi kira-kira menurut Dr. Sulaiman ini kesiapan SDM kita bagaimana kira-kira? Ya, kalau lihat dari perkembangannya sih sebenarnya sudah menuju ke arah sana, Pak. Sudah mulai berani. Kalau saya lihat peneliti muda kita sudah pede, sudah mulai punya. Jadi yang pas ini adalah kan harus ada imamnya kan? Yang pas ini adalah menurut Pak Sulaiman ini imamnya itu BRIN dalam R&D dan makmumnya itu anggotanya itu semua institusi terkait. Ya, ada perguruan tinggi, ada perguruan tinggi, ada kementerian lembaga, kan gitu kan? Sebagai pengguna ya. Tapi imamnya itu BRIN ya, betul. Badan Riset Inovasi kan? Kan dari situ kan keluarkan inovasi-inovasi itu. Dan macam-macam inovasi nggak hanya ilmu Pak. Termasuk engineering. Semua betul. Jadi kalau sudah seperti itu terjadi memang
kita akan lancar gitu ya. Betul. Menuju ke sananya itu. Jadi tidak ada istilahnya ego sektoral gitu kan. Pokoknya siapa yang jadi imamnya, siapa yang makmumnya gitu ya. Kan bisa jalan itu. Untuk apa? Jadi institusi seperti BMKG misalnya tidak perlu melakukan riset terlalu banyak. Ya kan? Ya, karena operasional itu kan. Tinggal koordinasi yang penting itu. Bagaimana cara koordinasi sehingga produk-produk inovasi yang ada di luar yang sudah operasional segera bisa diimplementasikan. Nah itu Pak, itu pentingnya itu masalah. Betul, di situ. Gimana caranya? Pentingnya kerjasama kan. Salah satu faktor utama kita mempelajari sesuatu itu adalah data, kemampuan monitoring. Kemampuan monitoring itu yang bisa melakukan dengan benar itu ya hanya BMKG. Karena mereka punya sekolah yang mendidik orang untuk jadi observer. Kalau peneliti nggak bisa bikin alat selesai ya udah. Gimana maintenance jadi alat itu? Jadi kerjasama untuk pemanfaatan data itu. Iya, jadi mungkin monitoringnya nanti BMKG, analisis datanya ya bersama-sama lah. Tapi yang utama ya dari BRIN itu. Nanti begitu selesai selesai entah itu bisa mengeluarkan sistem prediksi atau apa dioperasionalkan dengan BMKG. Saya pikir dari awal harus bekerja sama memang. Ya, jadi BMKG tahu riset ini apa ujungnya kan? Kan seperti itu. Terkait dengan MKG, pasti kan itu kan didorong ya. Jangan sampai nanti di ujung-ujung baru ikut. Nanti nggak ngerti gitu kan? Betul kan? Yang bisa meng-announcement besok itu terjadi La Nina atau apa ya BMKG kan? Karena memang BMKG bekerja juga di bawah Undang-Undang 31 tahun 2009. Ya peneliti itu hanya bisa memberikan pencerdaskan lah pencerahan. Jadi single voice authority itu ada di BMKG karena kalau terlalu banyak yang keluar ke publik nanti bingung. Puyang nanti ini bilang hujan, ini bilang tidak kan puyang semua kan? Jadi kita harus menahan diri lah. Jadi biarlah BMKG untuk mengeluarkan ke publik. Nanti hasil-hasil yang lain itu dikoordinasi sama-sama gitu loh. Sebelum mencapai pengumuman ya kita diskusi dulu. Yang diskusinya yang sudah banyak progresnya itu kalau saya kan dulu pernah di Geofisika di BMKG. Jadi kita itu bikin konsorsium para pakar. Jadi kalau ada event besar terjadi, seketika itu juga kita pakai Zoom. Ada Zoom di Inatius itu ruangan untuk pemantauan gempa itu, diskusi dengan pakar-pakar sehingga BMKG keluarkan rilis itu sudah tidak ada yang penentangan. Kita sudah satu suara gitu loh. Antara pakar dengan ini. Karena kalau enggak nanti bahaya di luar itu. Nah, yang lain juga sama, meteorologi, klimatologi kan harusnya kan sama itu. Kan banyak ahli di luar kan, dia memang kan ahli ya. Tapi kalau ahli juga main di luar sendiri nanti tidak klop. Ya harus kita bikin masyarakat. Kan gitu. Jadi saya pikir memang manajemen dan koordinasi yang paling penting ya. Karena orang-orang ahli banyak sekali nih. Saya yakin. Di satu sisi itu kita bersyukur kan. Banyak orang pintar di negara kita. Tapi kalau orang pintar itu tidak di manage atau tidak diberikan kesempatan atau tidak akan liar kan. Itulah artinya tugas pemerintah lah. itu makanya sebenarnya tugas pemerintah bagaimana caranya ahli-ahli kita itu di manage oleh pemerintah. Sehingga kalau ada apa-apa dia diundang. Artinya diundang untuk kepakarannya. Jangan orang undang yang tidak pakar gitu loh. Misalnya ada apa-apa kejadian apa, pakar yang diundang gitu kan. Kan seperti itu. Nah itu kalau SDM ya. Dan bagaimana kalau Dr. Sulaiman melihat di perguruan tinggi itu kan banyak sekali jurusan-jurusan yang terkait dengan iklim ya. Perubahan iklim kan. Cuaca segala macam. Itu mungkin diperkuat ya. Diperkuat sehingga risetnya itu di perguruan tinggi itu terarah gitu loh. Terarah, jangan mau sendiri. Paling tidak ada dari BRIN misalnya kirim ini bahwa ini yang lagi kebutuhan nasional misalnya. Jangan sampai kalau basic sih oke ya basic. Tapi contohnya misalnya ya kalau kayak di Cina itu mungkin pernah ke Cina kan Dr. Sulaiman ini. Di Cina itu saya juga dulu waktu ke sana itu saya tanya. Jawabannya mereka bahwa hampir semua universitas bisa bikin satelit di Cina. Jadi itu bukan barang-barang terlalu bagaimana. Setiap universitas hampir bisa bikin satelit. Nah, contohnya kita kan punya prodi teknik mesin, teknik elektroinformatika. Harusnya kan bisa bikin satelit juga kan. Di situ koordinasi dengan elektro dengan ini untuk codingnya, untuk softwarenya. Jadi saya pikir itu. Jadi kalau perguruan tinggi diarahkan ke situ, saya pikir bagus sekali tuh. Jadi ada jurusan-jurusan itu bisa powerful ya. Jadi seperti Cina gitu kan. Saya pikir cuma satu universitas yang bikin, hampir semua bisa katanya. Karena itu tidak terlalu sulit. Terutama teknik mesin misalnya kan dengan teknik informatika, codingnya, elektronya apa. Jadi seperti itu. Jadi kalau SDM nggak ada masalah ya. Apalagi ada organisasi profesi. Jadi saya pikir
Badan Riset Inovasi Nasional ini bisa sebagai imamnya ya, Ya, terkait dengan riset inovasi ya. ke depan ya. Dan yang lainnya itu ikut kementerian lembaga dan Mensupport dari lah. awal sudah berkoordinasi. Iya. Riset-riset apa yang mesti dilakukan terkait dengan benua maritim ya. Dan penting lagi harus kerjasama dengan perguruan tinggi, Pak. Karena mereka yang mensuplai sumber daya manusianya kan. Iya, itu tadi. Kalau BRIN doang kan terbatas itu. Iya, itu yang saya bilang tadi. BRIN kan mengkoordinasikan terkait riset inovasi. Kemudian perguruan tinggi kan punya lab-lab ya. Karena perguruan tinggi yang dihasilkan kan Menghasilkan manusia. Manusia, iya. Nah, kalau BRIN kan yang menghasilkan kan barang. Hari ini lulus sarjana S1 kan pergi. Iya. Ada lagi yang mau lulus kan? Iya. Kan menghasilkan mencetak orang kan? Iya. Manusia yang unggul ya. Iya. Yang akan nanti masuk ke BRIN bekerja juga Iya. kan? Kan begitu. Tapi yang penting mesti mekanisme itu dilakukan. Kalau enggak jalan sendiri nanti kita lemah. Kalau jalan sendiri kan seperti itu ya. Kalau kita bisa melihat begini, kira-kira menurut Dr. Sulaiman itu nilai tambah apa yang diperoleh negara kita ini dari hasil R&D terkait dengan tadi itu perabro maritim untuk iklim dunia itu. Nilai tambahnya apa gitu, benefitnya buat negara kita gitu. Ya, sebetulnya seperti apa yang diharapkan gitu. Dengan kita kan kalau kita ada 3 hal Pak kunci kita dalam tanda kutip lah ya, mengelola alam. Kita mengelola alam itu konsepnya adalah working with nature. Iya. Nah, untuk mengelola alam itu ada 3 kunci. Pertama, kita harus caring dulu atau peduli. Peduli dulu alam. Ya. Nah, kedua adalah understanding, mengerti, memahami. Ya, inilah peran daripada BRIN perguruan tinggi itu mencoba memahami alam. Kalau sudah kita bisa ngerti, maka yang ketiga itu adalah pemanfaatan yang bijak atau inovasi teknologi. Jadi itu semua sudah jadi kesatuan. Kalau kita bisa mengerti alam kita, otomatis kita nanti akan bisa membuat semacam kaji terap, teknologi yang bermanfaat. Itu otomatis akan muncul dengan alamiah. Iya. Apa yang filosofi yang disampaikan Pak Dr. Sulaiman ini mungkin buat pemirsa ini kan tercerahkan ya. Bagaimana kita mengelola alam. Kita jangan merusak alam gitu ya. Nah, terkait dengan ini kalau kita lihat sekarang ini kan zamannya kan transformasi digital. Semuanya otomatisasi, artificial intelligence, orang suka ngomong ya, machine learning apa. 10 tahun yang lalu ngomong gitu juga. Sekarang ngomong lagi gitu kan, seperti itu. Kira-kira bagaimana caranya ya? Mungkin ada pemikiran yang sederhana dari Dr. Sulaiman, bagaimana untuk mengencourage ya, memberi semangat kepada anak-anak milenial ini. Kan banyak milenial jago-jago ini, supaya dia itu bagaimana ya, memahami, mendalami ini sehingga nanti dia bisa menghasilkan, memproduksi sesuatu inovasi apa. Karena dia pintar-pintar nih, semua sudah tersedia di luar. Mau bikin AI ada, ChatGPT. Segala macam gitu kan. Kalau dulu kita kan dari nol kan bikin coding. Kalau sekarang kan enggak. Sudah ada semua, tinggal kita ramu-ramu aja kan. Kalau mau mencari apa harus ke perpustakaan, jadi baca buku. Yang dibutuhkan apa sebenarnya? Apakah seseorang itu perlu belajar terlalu jauh? Kan waktunya juga lama kan? Iya, udah ketinggalan nih. Apakah tidak sebaiknya itu dicanangkan itu apa istilahnya itu ya? Kalau bagaimana anak ini bisa mengeksplor ya? Nah, kira-kira bagaimana perkembangan sekarang ini luar biasa loh ini sekarang kalau ini. Sekarang kan kalau kita sebagai guru lah ya, guru kan bukan lagi sumber ilmu. Jadi gimana caranya kita sebagai istilahnya katalisator. Ya. Nah, jadi kalau ilmu bisa dicari di mana saja. Iya, katalisnya itulah yang harus bagus. Ilmu kita mungkin kalau debat kalah gitu. Iya. Tapi bagaimana mengencourage generasi muda untuk, tapi intinya jangan sampai mempunyai jiwa itulah kasarnya hanya jiwa pekerja, pokoknya bekerja, tapi bagaimana dia menciptakan sesuatu. Sesuatu ya, inovasi istilahnya ini ya. Menciptakan sesuatu yang nggak harus bisa langsung dijual. Bisa dijual ya. Nggak tahu kapan nanti ya, yang penting motivasinya itu bisa membuat lah dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu nanti secara ekonomis akan muncul sendiri yang nggak bisa kita bayangkan. Ya kan, kalau dulu kan untuk bikin untuk bikin toko kan kita harus punya gedung. Terus ini sekarang kan nggak perlu. Udah bisa jualan. Tidak perlu ya. Tidak perlu ada gedung, sudah online semua ya. Nah, di rumah aja orang tidur-tiduran bisa kan. Sekarang yang kita unggulkan kan produk kita. Nah, itu produk itu muncul dari mana? Ya dari latihan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi itu tadi. Jadi kalau melihat semua ini perlu ada memang kebijakan, strategi, dan upaya. Kebijakan itu dari pimpinan tertinggi presiden ya. Dan saya pikir
mungkin sudah berjalan sebenarnya kan terkait dengan perubahan iklim kan. Ya. Kan semuanya orang ribut ya. Iya. Semuanya orang ngomong pasti kejadian soalnya. perubahan iklim seperti itu. Jadi bagaimana emisi karbon dan sebagainya itu kan dikaji semua ya. Dan carbon stock bagaimana apakah dia bagaimana mempengaruhi seluruh dunia gitu seperti itu ya. Kemudian itu kan dari pimpinan tertinggi ya diturunkan ke kementerian lembaga. Ada kan KLHK itu kan ada kan perubahan iklim ya. Ya, Direktorat Jenderal Perubahan Iklim kan seperti itu. Menurut Dr. Sulaiman ini ke depan ini perlu nggak kita ada satu kementerian yang khusus mengurus masalah ini, bukan eselon 1 gitu misalnya. Perlu nggak atau tetap itu yang diperkuat? Karena kadang-kala orang ego sektoral itu perlu nggak satu ada terkait iklim ya. yang bersendiri terkait dengan ini tadi Benua Maritim Indonesia, kajian-kajian seperti itu, sehingga kita bisa fokus kuat gitu loh. Jadi tidak kemana-mana gitu. Jadi itu mengeluarkan kebijakan untuk ke presiden kemana, untuk diskusi di dunia, tingkat dunia misalnya kan, memberikan apa kayak think tank gitulah. Apa perlu begitu atau yang ada kita optimalkan? Ya, menurut saya sih nggak perlu Pak itu bikin baru lagi ya. Membuat birokrasi menjadi lebih rumit. Justru yang ada diperkuat. Misalkan contohnya terkait dengan riset ya BRIN-nya yang harus diperkuat terkait dengan misalkan perubahan iklim. Kalau menurut saya itu lebih cocok di BMKG. Kan IPCC kan di bawah WMO. Kenapa lebih cocok di BMKG? BMKG punya instrumen untuk monitoring. Yang orang lain nggak akan bisa. Jadi dia yang tahu duluan. Oh, Indonesia itu kena heat wave kan dia tahu. Oh, saya pasang sensor di daerah ini. Muncul nggak dia indikasi heat wave? Oh, enggak, berarti aman. Nah, itu sebenarnya disampaikan Pak Dr. Sulaiman itu di BMKG kan ada kan deputi klimatologi. Ya, itu yang mengurus itu memang semuanya. Itu diperkuat aja. Cuma di KLHK kan ada Direktorat Jenderal Perubahan Iklim. Tapi memang kerjasama sih. Tapi kalau BMKG memang BMKG kan, meteorologi, klimatologi, geofisika kan. Kenapa Pak dulu iklim itu terkait BMKG? Karena dulu kita penyumbang emisi karbon itu dari kebakaran hutan. Iya, maka ditaruh di KLHK kan. Karena hutannya. Iya. Tapi kalau sekarang kan sebetulnya sudah berubah. Tapi walaupun begitu tetap ada kerjasama terus gitu, selalu. Kalau menurut saya harus karena apa? BMKG yang punya instrumen. Yang itu tidak bisa dipunyai oleh orang lain. Jadi kalau istilahnya dulu-duluan informasi dia udah berjalan beberapa langkah dibandingkan orang lain. Jadi pokoknya klimatologi sudah jalan itu, sudah ini. Ya itu tinggal diperkuat. Cuma kan ada di tempat lain juga kita berkoordinasi ya, tetap berkoordinasi seperti itu. Ya nanti ke depan mudah-mudahan lah itu. Iya, saya pikir sekat-sekat itu mesti dihilangkan gitu loh. Jadi kita sekarang untuk NKRI kan, bukan saya ini instansi ini, sudah Indonesia ini ceritanya kan. Kalau masih terkota-kota nggak maju-maju kita Pak. Itu yang saya bilang tadi. Prinsip negara kita satu Pak, gotong royong. Gotong royong. Iya, gotong royong kan dikerjain bareng-bareng. Iya, betul itu. Jadi saya pikir itu tadi. Jadi kebijakan strategi upaya sudah ada dan yang masih mengganjal ini terkait dengan ini kan banyak sekali kepentingan negara luar ya. Iya. Terkait dengan masalah climate change ini kan. Ada mau mencair lah, suhunya naik gini. Menurut Dr. Sulaiman ini fenomena apa sebenarnya? Apa kita diombang-ambingkan oleh permainan dunia karena kita masih lemah atau bagaimana gitu loh. Kan 20 tahun yang lalu kan dia bilang ini akan mencair gini. Terus sekarang juga ngomong gitu. Itu bagaimana? Apakah kita ini belum kuat secara saintifiknya sehingga kita gampang terpengaruh oleh luar gitu. Kita bisa dipermainkan gitu loh. Itu gimana kira-kira supaya Indonesia ini bisa kuat gitu menurut saya. Kalau itu masalah geopolitik kali ya. Iya maksudnya itu. Yang pertama ya kita harus kuat dulu secara militer. Supaya tidak supaya tidak orang nggak berani lah gitu. Makanya saya bilang tadi itu tadi yang terkait dengan climate change ini yang mulai perguruan tinggi, mulai kementerian lembaga, mulai ini kan harusnya kan bersinergi ya. Ya, secara saintifik harus kita perkuat. Sehingga nanti kalau bicara di tingkat dunia ini bahannya tuh satu gitu loh. Jadi sudah ada ini misalnya presiden harus bahas atau Menristek atau kepala BRIN apalah. Jadi itu memang sudah bersinergi gitu. Nggak jalan sendiri gitu. Karena saya khawatir dijadikan bisnis gitu loh oleh luar gitu. Bisnis untuk mencari dana-dana apa dengan mendengungkan itu kita akan tenggelam nanti kan begitu. Sama lah, itu kan banyak itu Pak katakanlah lembaga luar yang riset
mengadakan apa yang karbon itu loh. Karbon ya, Nah, betul. kan akhirnya yang mengerjakan kan mereka juga. Indonesia sudah berapa Kita ini? jadi objek ya. Ya itu yang saya maksud tadi itu. Kenapa? Bagaimana caranya kita keluar dari itu? Ya, itu Sehingga kita bisa kuat disegani luar. kemandirian teknologi, kemandirian sains itu harus kita lakukan. Ya, makanya tadi peran dari Badan Riset Inovasi Nasional ini sangat penting ya. Kalau menurut saya sih karena ya dulu kan Menristek strap kepala BPT ya. Sekarang kan BRIN ya. Sebenarnya dulu ada saya punya pemikiran Menristek strap kepala BRIN. Tadinya begitu dirangkap. Ya, lebih bagus itu, Pak. Karena kedepannya. Karena kalau dipisah itu seolah-olah kehilangan induk. Iya. Misalnya BPT dulu dipisah dari Menristek kan kehilangan induk kan. Dia mau ambil riset apa coba? Paling rancang bangun kan. Di luar sudah ada semua. Kelautan, perikanan ada, ini ada, pertanian ada kan. Nah, memang dia harus dirangkap sama dengan juga ide dari Menteri PPN strap kepala Bappenas. Itu untuk makro kan. Nah, untuk mikronya itu adalah Menristek strap kepala BPT dulu itu. Mau kepala BRIN nanti nggak apa-apa, tapi saya punya keinginan, kalau saya sih masih memimpi bahwa itu dibalikin. Karena dia mikro, sehingga BRIN itu adalah anggota kabinet. Di setiap ada sidang kabinet ikut di situ. Kalau dipisah nggak pernah ikut sidang kabinet gitu loh. Nggak tahu apa. Tertentu aja. Kita kan apa kabinet terbatas kayak atau apa. Kalau ini kan Pak Habibie dulu ya, Profesor Habibie almarhum ya. Dia kan Menristek kepala BPT, kan dia anggota kabinet. Iya. Jadi apa istilahnya? Apa yang dikerjakan itu sesuai kemauan user lah. User dalam hal ini kan pemerintah. Iya. Jadi itu tadi mudah-mudahan bisa dikembalikan. Kalau saya sih biar efisiensi juga ya. Karena Menteri PPN juga tidak dipisah dengan Kepala Bappenas. Kan begitu kan untuk makro. Sedangkan ini mikro kan. Menristek strap Kepala BRIN terserah. Ya BRIN lah. Sekarang kan ada BRIN, BPT itu kan sudah masuk ke BRIN semua. Jadi Kepala BRIN lah. Minimal itu dirangkap. Karena kalau dipisah agak rumit gitu loh. Jadi di kabinetnya nanti bagaimana isu-isu nasional ya, strategi nasional akhirnya terpisah kan. Nah, mudah-mudahan ada pemikiran seperti itu mungkin presiden yang baru ya. Bagaimana bisa berpikir bahwa ini efisiensi kalau digabung kan lebih bagus kan. Buktinya Bappenas nggak dipisah. Jadi memang gini Pak. Jadi memang dulu salah satu keinginan BRIN didirikan itu supaya kita, secara ilmuwan itu kita berkualitas lah ya. Karena sekarang kita melihat apa namanya syarat untuk menjadi peneliti itu kan jauh lebih berat dibandingkan zaman dulu. Dan untuk menembus ke sana berat. Nah, tapi kan suatu negara kan nggak hanya penelitian. Penelitian itu sangat penting. Sebagai negara itu penyumbang peradaban dunia. Tanpa ilmu ya kita nggak jadi penting, karena apa yang dikatakan oleh, saya lupa itu simbolnya di Cina ya, cas apa ya, bahwa ilmu pengetahuan itu adalah dasar untuk semua karena jadi memang itu harus kita kembangkan. Makanya di Cina kan China Academy of Science kan, kan ada ilmu pengetahuan China kan. Maka gitu. setelah ya sama dengan dulu Eropa kan belajar dari zaman itu Eropa belajar dari kegagalan Turki. Kenapa waktu itu Turki yang menguasai dunia tiba-tiba drop? Karena teknologi yang dibangun oleh Turki waktu itu dia tidak punya, nggak didasarkan oleh ilmu pengetahuan. Makanya teknologinya cepat usang. Sedangkan Eropa memperkuat ilmunya sehingga teknologinya selalu baru. Nah, ini harusnya kita tiru. Artinya ilmu juga penting. Nah, di satu sisi kita mengembangkan teknologi terkadang kan sifatnya reverse engineering, Pak. Coba-coba ya itu nggak bisa kita abaikan juga. Di satu sisi harus tidak harus dari nol, tapi kita reverse engineering kan. Artinya itu kegiatan itu nggak boleh langsung kita buang juga. Harus memang ada. Saya punya teman yang nggak bisa ngomong-ngapain, tapi kalau suruh bikin jadi. Ngomong nggak bisa, itu susah kalau ngomongnya. Tapi kalau kasih ini alat ini nih, bikin ini jadi. Banyak teman kita dulu. Banyak. Seperti itu. Iya, saya tahu persis itu. Iya, tapi kan artinya nggak bisa dong orang seperti itu. Harus kita, ayo bikinkan paper yang hebat, Q1 kan nggak bisa. Paper susah itu. Iya, bisa. betul. Tapi kalau suruh kon gawe-gawe bikin ini bisa. Terus dijadikan paper, dibantuin kan bisa dia. Yang bikin paper saya, yang bikin alatnya dia. Iya betul itu ya. Saya setuju itu kenyataan kan, nggak bisa kita bahasa Jawa ini dikebiahu ya. Harus kita sama-sama seperti lah. Kalau menurut saya sih jiwa kepemimpinan itu seperti Ki Hajar Dewantara, hanya ada 3. Ing Arsa Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Tuturi Handayani ya. Jadi di tengah itu kita harus ayo mari maju bareng lah itu. Semua jadi merasa penting, semua komponen jadi merasa berharga. Itu nanti akan maju lebih cepat daripada wah kok saya
nggak zaman ini kok saya nggak nggak dipakai. Nah itu jangan sampai ada orang yang merasa gitu-gitu lagi. Kan sebenarnya kan kalau orang periset itu kan harus ada kebebasan ya. Iya. Jiwanya bebas, biar bisa dia berkreasi kan seperti itu. Tidak tertekan kan? Iya. Tapi persyaratan harus bikin apa-apa itu harus. Ya, itu karena kalau nggak begitu nggak jadi kan? Kan gitu. Harus ada konsekuensi yang harus dia tempuh. Tapi kan? kalau dia tertekan sulit jadinya itu. Kalau orang peneliti periset itu tertekan gitu ya. Ya, peneliti, pokoknya difasilitasi, minta apa dikasih untuk kebutuhan untuk supaya dia menghasilkan produk ya. Difasilitasi maksudnya gitu. Peneliti atau perekayasa itu harus sebenarnya mereka seperti seniman. Kayak seniman betul itu. Harus apa? Iya. Harus punya daya khayal untuk. Iya, artinya apa? Jangan dia dibebani dengan urusan absensi. Misalnya contoh. Iya. Kalau itu saya setuju. Karena absensi itu aduh, bukan yang penting produk kan? Absensi boleh lah, kita kan bukan buruh ya. Iya. Buruh pekerja kan. Kalau periset itu kan luar biasa, kalau hanya absensi aduh. Tapi ya, tidak. Kalau di Jamstek itu seorang PhD 2 tahun nggak ada paper langsung dipecat. Nah, kalau itu saya sepakat. Tapi kalau absensi itu, kalau perlu nggak usah absen, tapi ada produk gitu ya. Kan seperti itu kan lebih bagus gitu. Cuma absen itu kan banyak ya, negara kita kan masih belum seperti dengan dunia luar ya. Bahwa masih perlu ada diperhitungkan uang makan. Kalau absen itu dapat ini kan. Kan begitu. Tapi kalau menurut saya kita harus benar-benar meninggalkan itu. Jangan karena urusan absen gitu loh. Kurang 1 menit, jangan dulu, ntar dulu. Nanti kurang, dipotong gitu. Itu kan masa gitu kan masih kasihan gitu loh. Rata-rata saintis Pak sama perekayasa lah ya, yang benar-benar ngetop itu, mereka rata-rata senang bekerja malam hari. Nah, hampir semuanya. Tapi tidak dihitung kan? Iya, nggak dihitung. Nah, kenapa kita tidak berusaha memfasilitasi seperti itu? Kalau dia ada kerja malam dan ada produknya, kita hitung. Tidak ada masalah kok, kan tidak semuanya begitu kan? Nah, itu tadi karena ada aturan negara, aturan pemerintah ya, sehingga memang tidak bisa ideal sih kadang-kala. Tidak bisa kita ideal, tapi harusnya pemerintah itu memikirkan itu, menteri apa gitu ya. Dia pikirkan seperti itu karena harus pernah jadi periset. Contohnya misalnya di BMKG itu kan ada shift di ruang Indonesia Tsunami Early Warning System. Itu kan dia pagi ya. Di situ. Tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi dia ya. Kurang tidur apa, kita kasih misalnya tambahan apa gizi itu. Itu juga sebenarnya internal. Seharusnya itu ada diformalkan gitu ya. Ada tunjangan apa gitu. Sebenarnya nggak sulit kok sebenarnya. Kan orang itu kan bekerja. Bukan namanya? Bukan apa? Bukan gitu seperti itu. Jadi memang pasti banyak yang perlu diperbaiki, tapi minimal saya sangat berharap sekali nih dengan kelahiran adanya Badan Riset Inovasi Nasional ini kalau bisa dirangkap oleh Menristek. Kalau saya ya, dulu zaman Pak Habibie itu karena Bappenas juga masih dirangkap Menteri PPN dengan Kepala Bappenas. Jadi biar dia think tank gitu loh, think tanknya sehingga di sidang kabinet kan dia bisa terjemahkan langsung jadi gitu. Risetnya itu ya bisa inline dengan apa? Kebijakan. Apalagi BRIN itu kan sudah mengkoordinasikan seluruh seluruh kementerian lembaga mengenai perisetnya kan. Nah, udah dirangkap Menristek kan lebih bagus. Jadi sudah satu pintu kan. Sebenarnya begitu. Ya, kalau saya sih mimpi saya seperti itu karena saya ingin lihat kuat ya. Kalau saya seperti itu, kalau bisa dia di kabinet sudah jelas ya, sidang kabinet pasti hadir di situ dan pasti presiden minta bagaimana pandangan kepala BRIN. Atau Menristek selaku kepala BRIN gitu kan, kayak Pak Habibie dulu ya. Jadi dia menyampaikan ini, jadi bisa langsung ditindaklanjuti oleh kebijakan presiden gitu. Tidak perlu lagi melalui terlalu banyak pintu-pintu gitu yang tidak perlu ya. Pasti hilang lah. Iya. Pernah nonton itu kan, apa namanya, pesan berantai. Iya. Pasti dari yang pasti pertama nggak sampai. Nggak akan nyampe. Iya, sama. seperti itu. Betul Pak. Jadi dan kalau mudah-mudahan didengar oleh para pengambil kebijakan ya. Ini ide ini kan karena kita memang melalui ya. Pernah kerja di BPT, pernah ikutlah sejarah itu ya. Kami juga merasa sedih juga karena tidak punya kuasa ya. Sehingga dia dipelepas gitu ya. Menristek, kepala BPT sendiri. Akhirnya cari apa yang mau dilakukan kan. Akhirnya kayak kehilangan induk. Hanya mengejar apa namanya. Populis saja kan. Iya, apalagi perlu apa bikin. Apalagi ada BRIN sudah mengkoordinasikan semua dirangkap oleh Menristek udah kelar. Iya, jadi anggota kabinet gampang, presiden juga enak gitu loh. Perencanaannya lebih matang lah. Lebih matang itu saya pikir seperti itu dan apa yang dilakukan oleh Pak Dr. Sulaiman ini kan di BRIN juga ya. Sebagai apa kepala pusat apa sekarang? Iklim dan atmosfer. Iklim dan atmosfer bayangkan coba. Jadi di sini
dilakukan di pusatnya Pak Dr. Sulaiman ini kan terkait dengan iklim atmosfer. Iya, Kan gitu kan? Bagaimana bersinergi dengan yang lain, Iya. bagaimana mengembangkan SDM-nya di situ kan seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih pembangunan berkelanjutan itu ya dimulai dari ini juga salah satunya kan. Bagaimana kajian-kajian di situ. Memang orang luar itu terus terang aja banyak orang yang tidak begitu happy kalau bilang terkait dengan iklim. Itu ilmu sesat katanya. Saya juga heran gitu, rumit. Nah ini Pak, ini Banyak seperti itu. Bagaimana caranya dibuat sederhana sehingga di kampus-kampus itu orang ambil bidang itu tuh enjoy gitu loh. Karena banyak orang bilang itu ilmunya tuh rumit. Bagaimana atmosfer itu, susah sekali gitu. Mungkin dari Pak Dr. Sulaiman ini ada tipsis buat kaum milenial gitu ya. Bagaimana caranya supaya dia tertarik itu ambil bidang itu. Wah itu, kalau saya malah kebalik Pak. Saya bikin iklim atau atmosfer yang biasanya nggak terlalu rumit, saya buat jadi rumit. Iya, ya, artinya bagaimana caranya orang itu, kaum milenial itu ada ketertarikan gitu ya, karena memang tantangannya banyak ya. Itu kira-kira apa? Ada nggak yang untuk para milenial ini? Milenial ini kan beda dengan zaman kita kan. Kalau mereka itu kan semua bisa didapat di mana saja. Mbak Google dicari, dapat semua. Kalau saya yakin nggak akan hilang Pak. Jadi memang di antara orang milenial itu memang ada yang memang berminat kerjanya yang rumit-rumit. Oh gitu. Nah, iya, ada juga yang minatnya mayoritas yang banyak-banyak itu udah hukum alam. Saya nggak khawatir kehilangan orang. Ada kok yang mengerjain yang susah-susah itu ada. Ya pasti ada ya. Pasti ada. Dan itu harus harus banyak. Dan itu harus diperhatikan oleh pimpinannya, difasilitasi dan dikembangkan gitu ya. Ya contohnya kalau yang paling rumit kan kalau di bidang ilmu climate itu namanya GFD, Geophysical Fluid Dynamics. Geophysics Fluid Dynamics. Wah, itu teori pokoknya rumus semua. Dan sekarang di dunia itu salah satu pakarnya namanya Joseph Ledowski. Dan sudah pensiun, sudah nggak ada penerusnya. Ini sekarang di beberapa negara mereka sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Jadi sebenarnya peluang juga untuk kita. Dan saya yakin nanti di antara para generasi milenial dan generasi Z ada di antara mereka yang tertarik ke itu. Kalau di Indonesia terkait dengan klimat yang senior itu sudah nggak ada juga ya? Atau masih ada? Yang sudah profesor atau mbahnya lah ya? Ya banyak. Banyak ya? Banyak. Di perguruan tinggi yang banyak. Di perguruan tinggi ada, di BRIN juga banyak. Di BRIN juga banyak. Sudah profesor riset itu ya? Di tempat kami juga ada. Iya ya, saya pikir artinya stok banyak. Tinggal bagaimana seorang pemimpin ini memanage ya. Tapi kan kalau ilmuwan itu berbeda dengan bintang film. Perempuan kan nggak ingin terkenal. Iya. Jadi mereka terkenal di bidangnya. Kalau di dunia ilmu pengetahuan ya dia terkenal. Tapi kalau di masyarakat dia nggak terlihat. Beda dengan Oppenheimer kan. Tenar dia. Iya betul ilmuwan, ya. Makanya orang-orang seperti itu tuh mesti kita perhatikan dan fasilitasi yang paling penting kan. Karena kalau kita perhatikan dia merasa dianggap, iya kan, diperhatikan. Fasilitasnya paling utama adalah fasilitasnya dikasih, gitu dia kan. Dia bisa menunjukkan diri di kancah global. Kancah global, ya betul. Salah satu yang sangat penting adalah ya dia harus dolan lah kalau bahasa Jawa nih. Jalan ya. Dolan ya main. Misalnya ada konferensi apa ya dia dikasih fasilitas untuk betul ikut. Itu saya maksud itu tadi itu. Jadi punya pengalaman, dia tahu bagaimana posisi di negara lain ya. Iya. Tanpa dolan saya gimana ini saya kuat nggak? Apa yang masih kurang? Begitu. Kok dia metodenya lebih canggih ya? Kita masih learning, dia udah deep learning. Metode apa lagi? Wah, berarti kan dia pulang dengan membawa luar biasa, ada sesuatu yang harus saya kembangkan. Nah itu kalau tanpa dolan-dolan ya kita akan lemah lah. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Dr. Sulaiman itu mulai dari ada kebijakan dari pimpinan tertinggi, strategi sudah dijalankan sebagian ya. Dan mesti diperkuat lagi saya pikir. Dan saya pikir dengan fungsi sebagai kepala pusat ya, punya wewenang ya, punya ini untuk memfasilitasi yang para periset itu kan. Dan mudah-mudahan nanti karir juga bisa naik ya, makin terus dan makin berat tanggung jawab ya untuk di bidang ini gitu kan seperti itu. Ya kita berjalan aja gitu kan, nanti dia nilai kan di atas kan bagaimana. Kita nggak tahu ke depannya, yang penting melakukan yang terbaik saja. Tapi saya hanya ingat satu Pak, misalnya almarhum Profesor Habibie. Jadilah manusia unggul di bidangnya. Itu aja yang kita kejar. Gimana caranya kita kan memperkuat diri. Dulu kan ada istilah itu banyak orang yang ahli segala macam ahli, bidangnya sendiri dia nggak tahu. Jangan sampai begitu kan? Kan gitu. Pokoknya kamu ahli di bidang itu, ahli benar-benar ahli. Jangan setengah-setengah, jangan yang lain dikerjakan tapi ini sendiri nggak jagoan.
ya kan multiple keahlian gitu ya. Iya. Ya itu seperti itu ya. Ya ini karena kalau kita bahas ini kan akan Lama. nggak cukup 1 semester, nggak cukup ya. Terkait dengan climate ini kan. Apalagi kalau kita sambil minum teh poci. Oh. Itu bisa habis berapa gentong. Iya. Jadi kira-kira apa closing statement dari Pak Dr. Sulaiman ini apa kira-kira terutama untuk para kaum milenial ya. Milenial yang dan periset di tanah air supaya bisa bersemangat dan mereka itu sangat dibutuhkan oleh negara kita gitu. Ada nggak closing statement seperti itu yang bisa disampaikan untuk memberikan semangat ya? Ya kalau menurut saya cukup itulah, jadilah kita itu unggul di bidang yang kita minati. Itu saja. Dan tidak ada bidang yang lebih rendah dari yang lainnya. Semua itu bagus. Seperti dalam bahasa seperti lagu di Pangkur. Ngelmu itu kelakone kanthi lagu, ilmu iku angel yen wis ketemu. Itu artinya untuk menjadi orang berilmu itu sulit, kita harus melakukan banyak hal. Tapi begitu kita mencapai ilmunya, apapun ilmunya pasti sulit. Jadi nggak ada ilmu yang lebih hebat. Fisika, kimia, semua menurut saya itu semua sama susahnya, sama hebatnya. Yang penting bisa diaplikasikan untuk kemaslahatan umat manusia kan. Yang paling berat itu ya untuk mencapai itu. Kita harus mau bekerja keras, dan terkadang kan nggak mudah. Belajar ini susah, stres itu. Ya kita harus belajar lagi. Ya dulu, sekarang jauh lebih mudah kan. Ada ChatGPT. Dulu saya kalau untuk belajar, dulu S1-nya mempelajari magnetohidrodinamik. Saya harus setiap malam ke perpustakaan baca buku tebal segini. Ini apa nggak ngerti. Iya. Sekarang capek tinggal kita ya. Iya. Sekarang bisa tinggal ngetik, langsung mencari source-nya lebih cepat gitu. Iya, saya pikir itu tadi ya. Saya tidak bisa simpulkan karena saya pikir para pemirsa sudah paham ya. Apa yang disampaikan Pak Dr. Sulaiman ini, bagaimana mengencourage ya para peneliti, periset dan prekayasa ya untuk membuat inovasi dan macam-macam gitu produk. Semuanya itu adalah untuk kemandirian bangsa. Dan saya berharap, bermimpi suatu waktu Indonesia akan mengekspor produk-produknya dan dibeli oleh negara lain. Bukan kita mengimpor gitu loh. Konsekuensi itu nanti. Otomatis begitu kan seperti itu. Jadi kita mengirim, kita menjual keluar, bukan lagi kita membeli gitu. Jadi itulah kemandirian bangsa untuk memperkuat negara kita ya. Dan kita bisa mencontoh negara lain sama seperti itu. Mungkin saya pikir itu Pak Dr. Sulaiman, ini betul-betul luar biasa sekali ya. Banyak sekali yang bisa diambil di sini. Mudah-mudahan pemirsa bisa mendapatkan manfaat, dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan nanti di kolom komentar ya. Kalau sudah publish nanti bisa mengirim pertanyaan-pertanyaan kepada Dr. Sulaiman supaya bisa berdiskusi, bisa di luar ya. Terserah, bisa membangun kolaborasi dalam rangka kemandirian bangsa ini. Mungkin demikian episode 19 ini saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sulaiman. Salamnya komando.